Hello, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau cerita nih tentang sebuah topik yaitu love language ya, 5 love language. Tapi gue gak secara spesifik membahas tentang love language itu. Nah, gue mau ceritain tentang kisah lagi. Jadi lu kan tahu nih ada orang yang boundaries tuh apa ya, kayak lu nggak suka gitu kalau love language tuh ada yang namanya physical touch. Nah, kalau tiba-tiba ada orang sentuh-sentuh lu terus kayak nepok-nepok lu gitu, tapi lu nggak suka karena itu bukan love language lu risih kan. Terus juga ada lagi misalnya orang yang suka ngebantuin banget, jadi apa-apa dibantuin, apa-apa ditolongin gitu. Atau ada orang yang suka banget ngasih barang gitu, jadi ngasih terus dia kayak memberi gitu. Bukannya nggak baik ya, tapi gue pengen bahas di podcast episode ini tentang hal itu. Jadi kenapa kalau memberi itu menurut gue ada mannernya, maksudnya ada etikanya. Memberi aja ada etikanya loh. Coba gue mau ceritain aja deh di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin. Oke, selanjutnya. Jadi gue mau ceritain nih. Gue itu pernah banget ada teman gue itu dia demen banget ngasih barang. Jadi misalnya gue sakit dia kasih buah lah, terus udah gitu dia kirimin pesan atau apa. Atau misalnya kemarin tuh ada si Pinat ulang tahun, dia nanyain Pinat mau kado apa. Ya benar-benar giving something lah gitu. Bukan berarti dia deketin gue, bukan. Jadi gue emang tanya ke teman-teman sekitarnya, emang dia tuh orangnya suka ngasih barang. Teman-teman gue yang lain digituin juga. Jadi memang dia emang orangnya seperti itu. Nah, yang mau gue ceritain adalah di sisi penerimanya. Jadi gue pernah dengar ada seorang share nih di Facebook. Dia memang udah cukup tenar ya, maksudnya udah terkenal lah orangnya. Dan setiap kali hari besar, misalnya Lebaran atau Sinca atau New Year atau Natal, dia suka banget kirimin hampers, either hampers atau kue. Bahkan waktu ulang tahun dia dikirimin kue ulang tahun banyak banget, sampai gak kemakan dong tuh kue, sampai basi-basi dong, sampai bagi-bagi ke orang lain. Nah, di titik itu dia ngerasa kalau gue harus ngebales dong hampersnya, bener kan? Iya benar, secara etika bisnis gitu. Kalau yang kirim rekan bisnis, dia harus ngebales tuh hampersnya. Tapi di secara etika pertemanan gak harus ngebales, bener gak? Gak harus ngebales, tapi kan sungkan. Jadi kalau orang love language-nya give, menerima hadiah, dia tuh seneng banget kalau dikasih hadiah. Wah, gue seneng banget, gue lagi buka hadiah apa segala macam. Tapi kalau love language-nya dia bukan itu, kan dia jadi enek kan. Kayak, iya apaan sih lo ngasih gue, ih. Aduh, gue jadi sungkan, aduh gue jadi gak enak. Masalahnya adalah gue ngerasa gue jadi mirip mantan gue. Jadi suatu hari nih gue jadi inget, aduh sedih banget gue ngeliatnya. Jadi gue tuh waktu Valentine dia tuh pernah bilang gue, please jangan kasih gue bunga, please. Ya udah, gue nggak nurut yang salahnya gue itu. Terus gue kasih, terus dia kesel, dia marah, dia taruh tuh bunganya di rumahnya dia. Udah gitu doang, udah kesel. Mungkin itu hal yang sama kayak yang gue rasain sekarang ya. Benar juga sih, karena gift dia tuh bukan receiving gift, love language dia. Benar juga ya.
Jadi gue ngerasa gue marah, gue kesel, gue gak nyaman lah. Nah, oleh sebab itu gue berusaha untuk gimana dong. Jadi kalau misalnya ada orang ngasih hadiah, ya terima aja, say thank you. Yang penting say thank you aja, lu gak usah ngebales, gak apa-apa. Gitu sih kalau menurut gue ya. Say thank you aja, gak usah ngebalas. Tapi kalau dia punya hubungan bisnis, ya lu bales lah kalau hubungannya bisnis ya. Karena emang ada etikanya, ya lu mesti bales lah lu apa gitu, walaupun lu sungkan ya, kayak aduh rempong banget sih masih bales-balesin gitu. Itu sih yang mau gue kasih tahu tentang etika dalam memberikan. Karena banyak orang yang nggak suka kalau diberi, nggak suka kalau dikasih gitu, jadi ngomel. Ya gitu deh. Oke lah, ini podcast singkat aja 5 menit tentang memberikan dan etika memberi. Tanya dulu aja apa ya. Bahkan etika nelfon juga gue pengen ceritain sih. Etika nelfon tuh gue paling males kalau orang tiba-tiba nelfon gue, terus begitu gue gak angkat gue dibilangin sombong banget, wah sibuk banget. Bukan, karena gue tuh emang lagi gak bisa nerima telepon. WA aja, WA kan gampang, gue bisa bales. Misalnya gue lagi di komputer nih, kayak sekarang nih gue lagi pakai komputer, HP lagi gue charge, ya gue gak bisa angkat telepon dong, cengli kan. Atau gue lagi nyetir, gue gak bisa angkat telepon. Atau sebenarnya gue bisa angkat telepon tapi gue bahaya. Jadi mendingan lu tinggalin pesen aja etikanya, terus nanti gue balas. Gue pasti balas kok, namanya juga online shop. Pasti kan ada. Aku udah terbiasa membalas pesan cepat. Oke, itu aja yang mau gue ceritain tentang etika dalam memberikan. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys.